Oke, itu udah jalan. Belum, Pak. Ya, 1, 2, 3, action. Nah, silakan beri nomor. Nanti ini 30 menit yang ini. Paling nanti 27 lah, 28 sampai paling maksimal 30 menit ya. Baik teman-teman semuanya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Ujian berjalan ya, insyaallah ya, luar biasa perjuangannya ya untuk Proditis dan kita semuanya. Jadi saya mau preview dulu sedikit ya teman-teman. Pertama, video yang kita bikin ini peruntukannya ada 2 ya. Untuk laporan kinerja prodi kita, khususnya saya untuk sertifikasi dosen ya kan, untuk dilaporkan ke Kementerian Ristek nanti akan diupload di situ. Jadi kita ini masuk ke sana nanti akan dilihat semua mereka. Kemudian yang berikutnya adalah untuk promosi prodi kita, karena prodi kita sampai hari ini dari 27 yang daftar baru 11 yang registrasi. Ini perlu kita untuk kemudian tadi membuat promosi ya. Nah yang terakhir tentunya ini sebagai nilai tambah untuk teman-teman, karena ini akan jadi sejarah nanti ya teman-teman yang sudah hadir hari ini akan saya berikan nilai tambah ya, dan insyaallah bismillah akan saya berikan nilai A. Amin. Ya, jangan sampai gagal di video ini. Kemudian kita tetap belajar seperti biasa, cuman materinya akan saya elaborasi dari fikih muamalah dan usul fikih ya. Karena ini kan berkaitan dengan bidang dari keahlian saya sebagai dosen ya. Nah, jadi nanti setelah mulai saya menjelaskan mulai dari mata kuliah, kemudian materi-materinya dan dilanjutkan dengan pembahasannya, nanti teman-teman silakan kalau ketika saya tanya silakan direspon, dijawab, atau mungkin nanti kayak biasa misalnya agama mau instruksi atau bertanya apa gitu, nah, silakan ya. Untuk apa? Untuk merespon materi yang saya sampaikan. Jadi teman-teman silakan. Nanti materinya lebih kurang mungkin 20 sampai 25 menit ya. Jadi bersabar, mudah-mudahan ini cukup ya. Paham ya? Jadi ini modal reviewnya begitu. Nanti silakan tanyakan, silakan direspon. Saya nanti akan tanyakan kepada teman-teman untuk ada pertanyaan. Terakhir nanti baru ada 1-2 orang yang mungkin ke depan memberikan sedikit ulasan atau mungkin kesimpulan materi yang kita diskusikan ya. Jadi saya minta ke Gama seperti apa ke depan biar disorot gitu ya. Semuanya. Oke. Baik, ini ada kamera kita hari ini. Ya, terima kasih ya. Baik, ini untuk materinya kita mulai saja. Ini nanti kalau ada respon bagaimana bisa kita nanti taruh di sini untuk ini ya. Baik, kita mulai ya. Ini udah mulai tadi, cuman baru briefing dan penjelasannya materinya sekarang. Ada yang mau datang lagi atau gimana? Enggak ada. Ya. Saya masih mencari ini ya.
muamalah semester berapa? 4 kan? 4 sekarang ya? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman, selamat sore semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu dan bersua kembali pada materi fikih muamalah ya. Ini materi salah satu materi kuliah yang wajib teman-teman untuk kuasai ya. Pada materi kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana nanti akad-akad yang ada di dalam konsep muamalah ya. Dan kemudian ini adalah mata kuliah yang bobot SKS-nya itu berjumlah 3 SKS ya. SKS. Pada semester berapa? Ada yang tahu? Semester 4 ya. Semester 4. Insyaallah ya. Nah, agak geser sini aja lah. Ini nggak ada, agak tenang, biar kelihatan. Jadi ini saya kasih teman-teman. Dah. Oke. Baik teman-teman semuanya. Jadi untuk hari ini kita akan mendiskusikan satu tema mata kuliah fikih muamalah. Ini adalah salah satu materi kuliah yang wajib kita tempuh ya. Pada semester depan yang pokok SKS-nya itu terdapat 3 SKS ya, 3 SKS. Nah, sekarang ya teman-teman, sebelum kita mengawali perkuliahan kita ini, mari kita bersama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan ya perkuliahan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi pertemuan hari ini adalah pengantar fikih muamalah atau pengantar perkuliahan fikih muamalah, dan nanti akan kita elaborasikan dengan usul fikih ya, yang mana ini adalah materi inti dari mata kuliah kita di program studi ekonomi Islam ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai kontrak perkuliahan kita. Nah, kontrak perkuliahan kita yang pertama itu kalau dalam perkuliahan kita kan yang perlu kita cermati ada 2 metode ya, itu ada daring dan offline ya, daring dan offline, luring ya, daring dan luring. Atau kita bisa dikatakan juga perkuliahan itu hybrid ya. Di masa-masa tertentu kita menggunakan hybrid atau siakat ya, siakat gitu ya. Termasuk juga sistem absensinya juga ada di situ ya. Kemudian materi-materinya juga bisa kita ambil di situ dan termasuk RPS-nya. Kemudian juga teman-teman kalau offline ya, atau luring ya seperti sekarang ya, kita hadir di kelas ini untuk menyimak langsung, berdiskusi langsung ya di kelas yang telah dilakukan oleh fakultas kita. Nah, berikutnya itu dari sistem metode perkuliahan. Nanti teman-teman bisa dilihat ya di atlet kita atau syakat kita yang terdiri yang salah satunya termasuk salah satu metode yang digunakan di Universitas Jakarta ya. Kemudian berikutnya yang perlu disampaikan juga adalah mengenai sistem penilaian kita ya. Ada penugasan dulu, penugasan. Tugas itu ada dari tugas kelompok, individu ya. Kemudian juga nanti ada diskusi, tanya jawab, dan bahkan ada namanya proyek lapangan ya. Sebenarnya ada proyek lapangan. Bagaimana caranya? Yaitu adalah kita melihat observasi gitu ya, mengelaborasi
suatu kasus mungkin barangkali di lapangan sesuai dengan materi kita, ya, terutama itu mengenai akad-akad yang ada di perbankan misalnya, lembaga keuangan syariah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada bentuk evaluasi pelajaran itu kita ada namanya UTS dan UAS ya, UTS dan UAS untuk evaluasinya, dan kemudian ada penilaian dari keaktifan teman-teman ya, keaktifan, kemudian juga ada dari diskusi tanya jawab dan termasuk juga penugasan baik itu secara kelompok maupun secara individu. Nah, ini mungkin sudah biasa ya karena kita sudah semester 4, tentunya kita sudah sangat memahami bagaimana tentang aturan-aturan yang ada di kampus kita. Nah, berikutnya teman-teman ya, itu mengenai sistem penilaian. Penilaian tadi komponennya ya. Kalau penilaian tugas itu ya bisa kita lihat nanti dari beberapa penilaian secara umum gitu ya. Ya, ada yang penugasan itu 20%, keahlian 20%, ya kan? Keaktifan itu 20%, dan 60 kan? Kemudian ada UTS UAS mungkin 20%, ya 20%. Jadi bisa dikatakan seluruhnya itu komponennya itu ada 20%, 20%, jadi 100%. Ya. Nah, dari keseluruhan penilaian itu teman-teman, yang paling menonjol itu biasanya adalah keaktifan, ya, keaktifan dan kehadiran. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini akan terlihat gitu ya, akan terlihat bagaimana responnya mahasiswa itu terhadap materi pembelajaran kita, terutama materi fikih muamalah ini dan usul fikih. Dan saya yakin teman-teman di sini juga sudah pernah belajar mungkin di waktu madrasah atau di sekolah sebelumnya. Nah, baik, itu ya. Kemudian CPL, capaian pembelajaran ya lulusan kita. Itu yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan moral, agama dan etika. Ya. Itu bekerja sama dengan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat di lingkungan. Kemudian itu dari sikap ya. Kemudian keterampilan umum, menguasai konsep teoritis metode ruang lingkup bidang keuangan, perbankan, bisnis, ekonomi Islam ya untuk berbagai jenis organisasi sesuai perkembangan ilmu dan relevan dengan tuntutan lingkungan. Nah, tentunya kaitan dengan fikih muamalah tadi. Penguasaan pengetahuan yaitu menguasai konsep teoritis, metode dan perangkat analisis fungsi ya, termasuk dalam fikih muamalah tadi. Ya, mulai dari pemasaran, sumber daya, ya, operasi keuangan, organisasi itu harus dikaitkan, ya, harus didasari dengan muamalah di dalam Islam. Kemudian apa lagi? Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar fikih muamalah dari pengertian alat dasar sampai pemahaman mendalam, ya, sampai pengaplikasiannya dalam ekonomi, bisnis, perbankan serta keuangan Islam. Kemudian setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menguasai konsep fikih muamalah dan kemudian bagaimana mengimplementasikan di dalam ekonomi Islam, ya, karena kita berbicara tentang ekonomi Islam. Nah, perlu dicatat bahwa teman-teman semuanya dalam materi perkuliahan ini, ya, itu mencakup beberapa CPMK, ya. Nah, capaian mata kuliah itu, ya, dan kemudian ada bahan kajian. Pertama tentunya tadi dijelaskan kepada Anda semuanya adalah tentang kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan dijelaskan RPS. Nah, kemudian baru masuk ke materi yang kita sebut dengan mata kuliah fikih muamalah. Nah, teman-teman mungkin bisa nanti di-download ya di link atau silakan RPS kita ya, rancangan pembelajaran kita. Dan kemudian berikutnya saya akan masuk ya ke materi pengantar fikih muamalah. Jadi keseluruhannya pertemuan kita itu berjumlah berapa? 16 kali pertemuan ya. Jadi ada pertemuan yang ke-8 itu UTS, pertemuan yang ke-16 itu UAS. Nah, nanti silakan teman-teman dibaca RPS-nya, di-download karena sudah tersedia di link kita
atau di Siakat Sidang yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik teman-teman, nah ini seputar sepintas lalu terkait dengan masalah sistem pembelajaran kita, perkuliahan, dan termasuk juga menjelaskan tadi bagaimana gambaran dari materi kuliah kita tentang fikih muamalah. Baik, sekarang kita berbicara tentang fikih muamalah. Ini udah ada masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi, teman-teman. Ini materi sangat menarik karena ini juga salah satu materi yang pernah saya diskusikan dan saya presentasikan pada Muamalah Institute ya, Bank Muamalah ya, di Jakarta ya, pada waktu kemarin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pokok bahasan kita itu sebenarnya banyak ya. Nah, coba kita lihat sekarang ada beberapa pokok bahasan yang kita cantumkan di sini. Pertama, pengantar fikih muamalah, prinsip dasar transaksi dalam Islam, prinsip akad dalam fikih muamalah, halal dan haram dalam fikih muamalah, penerapan fikih muamalah dalam perbankan syariah, kemudian solusi fikih muamalah untuk masalah kontemporer, peran ulama dan lembaga keuangan dalam pengembangan fikih muamalah, kemudian studi kasus dan analisa. Sebenarnya ini bagus banget materinya, ya, karena ini pernah disampaikan juga ada materi-materi yang VIP class gitu ya, di Muamalah Institute kemarin itu di Institut di Muamalah Tower. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan mengenai tentang fikih muamalah ini? Apa sudah ada yang pernah belajar fikih muamalah? Kamu? Kalau saya mungkin kadang-kadang di penerapannya Pak masih maju gitu kan, teori bagus tapi penerapan dia ada yang kontradiktif lah gitu. Iya. Penerapannya ya, implementasinya ya, mungkin dalam keuangan ya belum sesuai, semuanya belum masuk gitu ya. Termasuk juga mungkin sistem akad-akad yang digunakan gitu ya, atau mungkin SDM-nya juga. Misalnya di perbankan syariah, tapi SDM-nya masih konvensional gitu ya. Jadi seperti itu. Ya kamu, siapa namanya? Nama. Jangan ngomong aja, ini serius ini. Coba, silakan. Apa komentarnya? Apakah masih ada yang pengertiannya masih ada yang terbalik-balik gitu? Pengertiannya ada terbalik-balik. Terbalik-balik seperti apa? Istisna dengan Istisna. Nah, akad-akad apa saja yang kamu ketahui sebelum kita bicara tentang fikih muamalah? Salam. Oke. Jadi sebenarnya akad-akad dalam keuangan syariah itu atau dalam perbankan syariah itu ya, ketika kita ingin menerapkan akad-akad itu dengan benar, ya kita harus pahami fikih muamalahnya. Ya, kan selama ini bisa saja orang yang di lembaga keuangan tersebut itu tidak paham tentang fikih muamalah, atau bahkan tadi dikatakan ada bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan syariah itu mereka tidak punya SDM yang memahami fikih muamalah itu. Apalagi usul fikihnya itu lebih berat lagi gitu kan, seperti yang materi-materi sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan tadi akad-akad gitu kan, itu kan juga sangat kompleks itu pembahasannya gitu ya. Baik teman-teman, mungkin kita tidak bisa membahas secara keseluruhan, tapi paling tidak kita mungkin bagaimana pengantarnya gitu ya. Pengantar fikih muamalah ya, dalam hal ini kita lihat tujuannya. Tujuannya seperti apa? Tujuan pokok itu pembahasan ini dirancang untuk memberikan peserta pemahaman tentang fikih muamalah dari teoritis hingga aplikasi praktis dalam berbagai macam aspek ekonomi dan keuangan. Ini juga membantu peserta dalam mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan syariat dalam kehidupan pribadi dan kehidupan profesional mereka. Nanti kehidupan pribadi berarti penggunaan ya dalam lembaga keuangan pribadi, bahkan keluarga, masyarakat semuanya itu tidak luput dari fikih muamalah ini. Namanya fikih dan muamalah. Fikih itu hukum ya, muamalah itu kan ya berkaitan dengan kehidupan manusia. Karena kita bicara tentang ekonomi syariah, itu kan berbicara tentang masalah
kehidupan ekonomi dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah ini pengantar fikih muamalah. Yaitu pertama adalah tentang pengertiannya, ta'riful muamalah. Ya, ta'riful muamalah itu adalah saling bertindak, saling berbuat, saling berinteraksi. Makanya tadi kalau kita bicara tentang akad, berarti kan ada interaksi antara misalnya si penjual dan si pembeli. Oke? Berarti ada dua orang yang bertindak di sini. Bahkan nanti ada juga orang ketiga dan lain sebagainya. Ya, jadi orang ketiga bukan yang merusak rumah tangga ya. Nah, kemudian secara terminologi, yaitu suatu aktivitas keduniaan untuk mewujudkan keberhasilan akhirat. Ada juga pengaturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Kemudian segala perkara yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dan manusia. Nah, inilah ta'riful muamalah. Muamalah secara keseluruhan ya telah kita jelaskan baik secara etimologi dan terminologi. Berikutnya teman-teman. Nah ini menurut Dr. Abu Sattar Fathullah mengatakan dalam bukunya Al-Mu'amalah fil Islam, yang Mu'amalah fil Islam itu menjelaskan al-mu'amalah atau mu'amalah ialah ahkamu muta'alliqat bitasarrufatin nas fi syu'unihim ad-dunyawiyah ka ahkamil bai'i wal rahni wat tijarati wal muzara'ati was sana'ati wal ijarati was syirkati wal mudarabati ya mudarabah wal nikahi wal rada'i wal talaqi wal 'iddati wal habati wal hadiyati wal mawarisi wal wasaya wal harbi was sulh. Nah, ini Masya Allah yang luas. Jadi luas sekali jabarannya. Nah, ada teman-teman yang bisa menerjemahkan apa cakupan muamalah? Ada yang mau ini? Antum? Nawal? Syawal. Coba dibaca terjemahannya. Muamalah ialah hukum syariat yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, perkawinan, penyusuan, tolak, iddah, hibah dan hadiah, wasiat, warisan, perang dan damai. Oke, baik. Jadi dari sekian banyak gitu ya yang didefinisikan oleh Muhammad Abdul Sattar ini, itu yang paling menonjol dalam ekonomi syariah apa? Di sini. Dan bisa respon? Jual beli. Nah, Jual beli. tentang jual beli ya, al-bai' gitu ya. Sebenarnya banyak teman-teman, bukan hanya jual beli saja. Contoh misalnya kita bicara tentang apa? Enggak, yang lebih ke ekonomi itu tentang perdagangan, rohan itu gadai, ya kan? Apa lagi itu tentang tijarah, sewa nyewa, dan apa lagi? Warisan, ya, mudarabah, syirkah, ya, banyak sekali ya. Kemudian apa lagi itu? Yang berkaitan lebih spesifik tentang ekonomi, ya. Oke teman-teman ya. Jadi ini banyak sekali. Jika kita perhatikan gitu ya. Artinya seluruh aktivitas ya, aktivitas manusia tentang masalah gadai, jual beli, pernikahan, masalah tolak, masalah ini, semuanya itu termasuk pada dalam muamalah menurut Abdul Sattar ya. Nah, kita lihat lagi lanjutannya. Ya. Nah, ini muamalah, ini definisi muamalahnya. Huwa majmu'ah al-ahkam syar'iyyah al-muta'alliqah ya bitasarrufat an-nas fi syu'unihim al-maliyah wal ijtima'iyyah. Nah, ini. Wallati tanzimu al-'uqud wal mu'amalah mithl al-bay' wal syara'i wal ijara wal syaraka wal mudarabah wal qurud wal habat wal hibat wal wasaya wa sa'atul ta'lim ta'amalat al-mubahah di syariah Islamiyah. Nah, ini lebih rinci lagi, lebih spesifik lagi berkaitan dengan masalah ekonomi tadi ya. Nah, jadi berkaitan dengan masalah tindakan manusia, dengan urusan keuangan, sosial, ya, manusia, mengatur kontrak, transaksi, jual beli, ya, sewa menyewa, kemitraan,
syirkan, mudorok bagi zaman dan lain sebagainya. Ini sangat menarik sekali. Sampai sini Pak. Ini masuk ke dalam konteks muamalah. Jalil ya. Nah, jadi muamalah itu ya. Kalau misalnya Jalil diajak jadi koring gitu ya. Itu muamalah juga gitu. Ya. Ya. Ini Zaki ada ya? Biasanya Zaki yang ini. Ini berikutnya prinsip dasar fikih muamalah. Prinsipnya yang pertama adalah Al-Quran dan hadis. Jadi nggak bisa nih dihilangkan. Al-Quran adalah sumber yang pertama dan utama dalam fikih muamalah. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih muamalah atau muamalah fil Islam, kita harus bicara tentang Al-Quran dan hadis. Harus sesuai Quran hadis ya, sesuai Quran hadis ya. Jangan kita bicara muamalah tapi bertentangan dengan Al-Quran hadis. Misalnya apa? Seperti apa? Yang tahu? Praktek apa misalnya? Judi, apalagi judo sekarang online ya. Kemudian apa lagi? Pinjol. Apa lagi yang lain? Apa? Triple apa? Crypto shred ya. Gitu. Nah, ketika kita bicara Al-Quran dan hadis, berarti kan kita juga harus memiliki yang namanya ilmu usul fikih kemarin. Ya, kita bahas, kemudian kita analisis gitu, bagaimana peran usul fikih gitu. Karena usul fikih itu usul, sumber gitu kan. Al-fiqh hukum kan. Nah sekarang fikih muamalah itu adalah implementasinya kan gitu ya. Usulnya adalah cara kita untuk menggali hukum-hukum itu. Misalnya kenapa kripto itu haram? Nanti dilihat produknya itu di muamalah ini. Nah kemudian sumbernya di mana? Di usul itu. Ya, makanya usul fikih dan fikih muamalah nggak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena ini adalah ilmu yang berkaitan ya tentang teori dan praktek, kan gitu ya. Nah, usul itu adalah tentang teori sumber hukumnya, sementara fikih itu adalah berkaitan tentang fikih muamalah ini berkaitan tentang implementasinya. Nah, oke. Al-hadis ini adalah sumber yang kedua, ya. Dijadikan sebagai sumber kedua dalam fikih muamalah. Kemudian ada lagi apa? Nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip di antara yang Al-Quran dan hadis ini itu tauhid, akhlak dan hukum. Oke? Sudah berapa menit? 7. Oke, lagi. Mau itu 30 ya. Nah, tauhid, akhlak, hukum. Ini saya contoh yang mau bicara. Oke, tauhid, akhlak dan hukum. Nah, tauhid itu berarti kaitannya dengan ibadah, misi khalifah, keseimbangan. Akhlak itu misinya kejujuran. Makanya dalam ekonomi Islam itu kita harus memiliki nilai-nilai yang 3 ini. Di samping dari sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, tapi nilai-nilai itu paling tidak ada 3 tuh, nilai prinsip bang. Ya, tauhid, akhlak dan hukum. Oke? Tauhid, akhlak dan hukum. Misalnya, bagaimana caranya kita menerapkan dalam transaksi atau bisnis kita atau ekonomi, bagaimana cara menerapkan tauhid itu? Apa yang kita lakukan? Nah, yang bisa jawab? Hubungan kita sama Allah. Hah? Hubungan kita sama Allah. Coba berbicara lagi hubungan kita dengan Allah. Nah, dalam praktek ekonomi, Sedekah dan zakat. ya sedekah dan zakat. Oke, dalam konteks ibadah kepada Allah ya. Nah, kalau dalam misalnya praktek ekonomi dalam masyarakat, bagaimana caranya mengimplementasikan tauhid itu? Apa yang kita lakukan? Apa? Memperhatikan akad-akad. Ya, memperhatikan Akad-akad yang sesuai dengan syariat. Masya Allah, ya luar biasa ya. Pertama tadi memang benar itu dalam konteks muamalah bisa kita implementasikan tauhid itu dengan zakat tadi ya. Itu kan nilai-nilainya nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Di samping itu juga tadi apa? Mengimplementasikan apa? Akad-akad syariat. Jadi bukan hanya kita nilai zakat saja atau nilai ibadah kepada Allah, tapi juga prosesnya itu. Prosesnya ini sudah sesuai belum dengan syariat? Jangan nanti kita berzakat tapi nggak sesuai dengan syariat. Atau mungkin transaksi jual beli tapi tidak sesuai dengan syariat. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya
akad ataupun transaksi yang kita jalankan itu tidak sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan syariat. Makanya tidak boleh boros misalnya, tidak boleh zalim, ya kan? Tidak boleh kita menipu atau misalnya menimbun, ya kan? Kemudian monopoli, overpricing dan lain sebagainya. Ini penting sekali kita cermati. Ya, mungkin berikutnya teman-teman sedikit lagi. Nah, ini baru pengantar ya, hukum secara hukum. Ya, asal muamalah juga. Ada yang tahu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Iya, masyaallah ya. Utamanya udah nilai A+ ya. Jadi al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi asal dalam muamalah itu pada dasarnya boleh-boleh saja. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau udah ada dalil mengharamkan, nggak boleh. Awalnya tidak boleh, jadi nggak boleh. Makanya hati-hati. Ya, misalnya transaksi jual beli boleh. Mau seperti apapun modelnya boleh. Tapi kalau ada unsur-unsur yang kemudian datang, ya misalnya seperti adanya war tadi, ya kan, manipulasi, ada zolim atau overpricing atau monopoli, jadi haram. Yang tadinya awalnya jadi yang tadinya boleh jadi haram. Karena adanya misalnya monopoli atau kezoliman di situ. Makanya fikih muamalah ini berperan penting dalam mengawasi semua akad-akad yang ada dalam transaksi-transaksi. Sampai sini ada yang mau komentar? Depan mungkin pernah kali lahir apa? Ya, nggak apa-apa, silakan. Nah ini, ya, berkaitan dengan fikih muamalah. Sebenarnya fikih muamalah ini dibahas sesuai dengan dalil usulnya, tetapi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari luar, dari faktor barat itu yang mengharamkannya, yaitu terhadap monopoli, unsur gharar, habis itu penipuan, dan yang riba, terutama riba itu yang mempengaruhi jual beli ini haram. Selebihnya selama akad-akadnya yang telah tertulis disunahkan Rasulullah, akad merubah dan akad salam itu boleh saja. Selama itu sesuai dengan syariat. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat agama udah lebih nilainya. Oke, jadi teman-teman ya, itu tadi dari disampaikan juga secara umum ya, bagaimana pentingnya kita menjaga akad-akad itu. Karena kalau namanya kan sama kayak pernikahan, kalau nggak karena akad ya nggak halal kan gitu ya. Sama juga perdagangan, transaksi, jual beli dan lain sebagainya itu harus didasari dengan akad-akad. Oke teman-teman, untuk melengkapi materi perkuliahan kita ini teman-teman nanti bisa dibaca ya, bisa dibaca di materi akadnya, biasanya kita upload di situ, bisa juga jurnalnya, silakan juga dibaca referensi-referensi yang ada di RPS gitu ya. Itu banyak sekali yang sudah dicantumkan di situ. Ada beberapa referensi utama, tambahan dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah teman-teman coba menganalisa di lapangan itu. Misalnya ada suatu praktek nih, ini seperti ini kayaknya tidak sesuai. Ada transaksi jual beli perdagangan, itu kita analisis. Ya, apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak, gitu ya? Apakah ini sudah masuk kategori halal atau tidak? Ya kan? Nah itu penting kita lakukan di lapangan ya, sebagai proyek juga. Mungkin nggak mesti harus jadi tugas mata kuliah terus gitu ya, tapi bagaimana kita memiliki inisiatif gitu ya dalam melakukan riset gitu ya, atau mengkaji ya tentang akad-akad itu di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Nah ini teman-teman berada di mahasiswa semuanya. Sekedar informasi terkait dengan pengantar perkuliahan fikih muamalah prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mudah-mudahan ilmu yang kita diskusikan pada sore hari ini bermanfaat. Barangkali itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan di depan kita lanjutkan perkuliahan kita dan insyaallah semuanya sehat-sehat walafiat. Amin. Itu saja, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memang kuliah serius ya, bukan syuting biasa. Masya Allah. Dan teman-teman ya, jadi ini yang hadir nanti tolong ini, tapi kayaknya foto bersama aja. Tapi di apa? Di sini depan. Gimana cara cari kamera ini? Ya, enggak video, cuma ucapan kita. Berapa kali sekarang? Ambil berapa? Kita ini geser aja. Ini buat promosinya nih. Soalnya. Universitas Muhammadiyah. Selanjutnya kita ini pegang apa namanya? Nanti gini, prodi ekonomi Islam jadi ekonomi Islam yang apa itu yang timah ya? Apa itu? Ini ketuanya. Ini Pertama saya sama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi Ekonomi Islam. Oke, satu lagi apa? Prodi ekonomi Islam. Saya yang prodi ini lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Prodi ekonomi Islam. Sudah masuk pajang semua kan? Gini-gini, Mas. Terima kasih ya. Sini sih. Iya. Tadi udah nilainya udah A. Yang hadir melihat tambahan. Oke. Ya. Lagi kan saya nggak ada tambahan dulu juga. Yang usul ini saja. Terima kasih ya. Oke. Nanti uasnya besok datang. Makasih Pak. Oke, makasih. Oke juga. Iya. Makasih Pak. Oke. Mau berapa itu Pak? Ini mudah-mudahan ini nilai yang kita bagus. Iya Pak.